di dalam mushaf
Kalau yang di dalam mushaf kalamnya kalam Allah, tapi bunyi, huruf, tulisan atau suhuf lembaran itu merupakan makhluk. Kalamnya tetap kalam Allah. Yang kita baca itu kalamnya Allah. Tapi bunyinya, huruf yang kita baca itu adalah makhluk. Sebagai sebagai sarana untuk memvisualisasikan kalamnya Allah. Bagaimana cara memvisualisasikan kalamnya Allah? Ya dengan huruf itu tadi, supaya kita tahu kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Huruf itu bisa kita lihat, maka dia ditulis supaya tulisannya terlihat, maka tertulislah di lembaran. Maka lembarannya saja, huruf yang ditulis itu, tinta yang berwarna itu, terus lafaz yang kita ucapkan itu adalah makhluk. Karena kalamnya Allah tidak berbunyi, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak bertulis. Kalamnya Allah hanya Allah sendiri yang tahu. Karena kenapa? Kalau kita anggap kalam yang kita ucapkan, misalnya contoh Bismillahirrahmanirrahim, ini kalamnya Allah. Tapi bunyinya ini, bunyi itu makhluk. Karena kalam Allah tidak berbunyi, hanya Allah sendiri yang tahu. Supaya kita paham kalamnya Allah, maka Allah ajarkan Al-Quran itu, Allah turunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Kalamnya Allah tidak berbahasa, hanya Allah sendiri yang tahu. Tidak usah dipikirkan bagaimana kalamnya Allah, tidak usah dipikirkan. Yang penting kita sudah digambarkan dengan sebuah media perantara dengan menggunakan bahasa. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian paham. Ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya paham dengan kalamnya Allah, maka Allah turunkan dalam bahasa Arab. Makanya dari setiap negara pakai bahasa Arab Al-Quran. Walaupun ada terjemahan. Terjemahan itu cuma perpindahan, bukan kandungan, bukan hakikat makna kalam Allah itu tadi. Cuma perpindahan bahasa saja. Maka sering berapa kali kami sampaikan di tempat ini dan di tempat-tempat yang lainnya, kalau ada yang mengajak kita untuk membahas Al-Quran, namun orang yang mengajak untuk membahas Al-Quran ini hanya sekedar modal terjemahan, hati-hati. Pikiran kita diajak untuk salah memahami kandungan Al-Quran tersebut. Cuma modal terjemahan. Maka kalau mau memahami Al-Quran itu apa? Arabiyah, bahasa Arab. Kita nggak paham bahasa Arab, mau belajar nggak ada waktunya lagi. Maka kita butuh orang yang bisa membimbing kita, yang mana orang yang membimbing itu paham akan ilmu bahasa Arab. Demi Allah saya katakan, kita umat muslim tidak akan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi tanpa mengetahui bahasa Arab atau dibimbing oleh orang yang ahli bahasa Arab. Demi Allah saya katakan, tidak bisa. Karena ini memang supaya apa? Supaya terjaga kandungan ayat Al-Quran, supaya terjaga, maka dia harus satu frekuensi dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab yang Allah kukuhkan di situ, supaya tidak ada yang mengubah-ubahnya. Karena suhuf-suhuf sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya itu menggunakan bahasa-bahasa sesuai dengan umatnya itu. Akhirnya diselewengkanlah makna kandungannya oleh para pengikutnya. Injil, Taurat, Zabur, dan kitab-kitab yang lain, semuanya diselewengkan oleh pengikutnya.
Tapi Al-Quran tidak bisa satu frekuensi bahasa Arab. Makanya ibu bapak dari kecil kita sudah diserukan, sudah diimbau oleh orang tua kita, sudah diperintahkan untuk belajar bahasa Arab dengan mengetahui huruf hijaiyah. Kita banyak berarti ini kelompok-kelompok yang sampai mengatakan tidak perlu kita belajar bahasa Arab. Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad sekaligus mertua Nabi Muhammad, dengan tegas beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha ba'dul Islam. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah sebahagian daripada agama kita, agama Islam. Tak bisa bahasa Arab, maka perlu bimbingan oleh orang yang mengerti bahasa Arab. Baik. Jadi jumlah kitab yang sudah kami jelaskan berapa kemarin itu? Wa jumlatul kutubil munzalati mi'atun wa arba'atu kutub. Ada jumlahnya 104 kitab yang Allah turunkan, ya, beserta Al-Quran. Jadi jumlahnya seluruhnya 104 kitab suhuf. Kalam Allah yang tersuhuf, kalam Allah yang disuhufkan ada 104. Telah Allah turunkan di antaranya 50 untuk Nabi Sir ibni Adam. Kemarin sudah saya sampaikan Nabi Sir, anak Nabi Adam yang kesekian. Masih ingat ceritanya kemarin? Alam gaib dengan alam manusia masih bergabung. Masih ingat Pak? Baru pekan kemarin itu. Karena banyaknya perselisihan antara alam jin dengan alam manusia, maka Nabi Sir berdoa untuk kita semuanya, alam-alam yang Allah gabungkan ini dipisahkan antara alam jin dengan alam manusia. Namun zaman sekarang, ini hari banyak yang nyari-nyari jin itu. Dan di YouTube itu dapat gawi, kurang gawi, ya, buat konten membodohkan umat. Nih ibu-ibu, ada konten-konten di YouTube itu, ada si Udin, Samsudin, itu. Kan Udin, si Udin itu ada lagi di daerah Serang Banten itu, apa namanya? Lupa saya. Saya perlu sebutkan namanya itu supaya kita tahu ini orang akan menyesatkan kita. Ada Samsudin yang disebut dengan Gus. Gus itu gelar panggilan anak seorang ulama yang ada di Jawa. Itu Gus, anak ulama yang punya pondok besar, bukan si Agus itu, bukan. Ini Gus. Hati-hati itu di Facebook itu banyak yang marak video-video kayak itu. Ada di Serang Banten, lupa saya namanya Bustomi. Ahmad Bustomi. Hati-hati ini. Ada ulama-ulama kita ngajar kayak itu? Tidak ada Pak. Ulama kita cuma mengarahkan kita belajar Quran, belajar Sunnah, belajar fikih, belajar hadis, belajar tasawuf, belajar ilmu-ilmu yang penting dalam urusan keseharian kita. Itu yang diajarkan. Bukan ilmu untuk nyari jin, bukan. Ya Bu, ibu mau ditampakkan jin, bukan urusan kita. Saya sampai detik ini Pak tidak pernah, ya, sekalipun tidak pernah saya. Dan saya tidak pernah minta dengan Allah ngapain urusan saya. Apakah saya takut? Sedikit pun saya tidak takut. Tapi nggak ada urusan bagi saya untuk melihatnya seperti itu. Kalau ada yang ngaku-ngaku ibu, kan, ibu di rumah ibu ini auranya ini negatif, aura apa? Gak usah percaya loh. Kalau ada model ngomong itu, tak jelas itu. Hati-hati Pak, kalau ada di antara kita model kayak itu, kata dusta dia itulah setan. Ada pocong yang galak duduk di depan rumah ibu yang dipucuk pohon jambu itu nama. Kata dusta, dia bohong. Kalaupun ada orang-orang
yang bisa melihat seperti itu karena izin Allah dan dia tidak mau memberitahu kepada orang lain, cukup dirinya saja. Karena ada keistimewaan bagi dirinya perihal masalah ibadah yang selalu dia dawamkan. Itu yang biasa dia dawamkan. Itu pun juga dia anggap bukan sebuah yang spesial, sebuah yang istimewa. Enggak. Ditambah lagi ada yang, mohon maaf ya, dianggap anak indigo. Allah saya katakan, indigo itu kena gangguan jin. Tidak ada yang namanya itu yang indra kena, demi Allah saya katakan, tidak ada dalam syariat yang mengajarkan itu. Ibu jangan kegirangan kalau anak, keturunan, cucunya itu punya yang seperti itu. Dia mesti ditutup di ruqyah. Bahaya itu Pak, kalau dipertahankan, hati-hati itu akan jadi masalah yang sangat besar kemudian hari. Ujungnya jadi dukun modelnya itu lagi. Cuma dukunnya modern sekarang ini. Dukunnya beda-beda tipis dengan kiai. Mainnya kan dukun sama kiai kan tipisnya. Asal dia pakai peci, pakai ketu, pakai gamis, ada kelihatan lagi dukunnya itu. Nah, hati-hati. Tetapi apa kiai-kiai yang baca demo itu? Atau memang karena kekhususan yang Allah berikan kepada dia, namun kiai itu tidak boleh memberitahu kepada orang lain. Tidak boleh. Jadi kalau ada yang memberitahu seperti itu, bukan kiai itu. Kiai. Bukan kiai itu ada. Tidak kata guru-guru kami yang memproklamirkan yang seperti itu, tidak ada. Tidak pernah mereka memberitahukan. Itu yang di belakang itu, di pojok itu, hati-hati, bahaya itu merusak akidah. Kita harus meyakini yang gaib itu ada makhluk selain manusia, yaitu alam jin. Allah ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan itu untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk kita ajak berkomunikasi, pakai patung, pakai apa namanya itu, jalan saya, gitu. Di mana ada pesta di sini apa? Di sini ada pesta, ayo datang. Aku manggil dia, kamu undang PRT deh, mana pesta tadi? Mengundang setan bagi jalan itu. Jadi itulah pentingnya kita belajar agama termasuk dalam urusan akidah itu. Iman selanjutnya adalah iman kepada Rasul, iman kepada Nabi, iman kepada Rasul. Makna iman bi Rasulillah istaddat at-tasdiq bi anna Allah arsalahu ila khalqil hidayatihim wa takmil ma'ashihim wa ma'adihim wa annahum sadiqun fi kulli ma akhbaru bihi 'an Allah ta'ala wa annahum ballighu kullama amarahum Allah bitablighihi ila khalqihi wa annahum ذو فضالة وعقول راجحة منزه عن كل وصمة ونقص معصوم من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها وما يقع من بعدهم مما صورته معصية إنما وقع على سبيل الخطأ والنسيان. Makna iman kepada Rasul. Sebelum kita pahami makna iman kepada Rasul, apa beda mal farqu bainan nabi wa rasul? Ini pertanyaannya. Mal farqu bainan nabi War-Rasul. Apa perbedaan antara Nabi dan
kalau Nabi, ya, Nabi itu seorang laki-laki, Rasul juga seorang laki-laki. Jadi Allah ciptakan Nabi dan Rasul, Allah utus mereka hanya dari kalangan para laki-laki. Yang simpelnya saja, kenapa tidak perempuan? Karena perempuan diberikan batasan tertentu oleh Allah, sehingga ini akan menjadi sebuah halangan bagi perempuan tersebut apabila menjadi Nabi dan Rasul. Apa halangannya? Adalah masalah urusan haidnya. Kalau nabinya perempuan, Nabi dan Rasulnya perempuan, kapan lagi diajak sholat, terus diajak berdakwah, lagi halangan, absen dulu. Sudah itu menjaga muruahnya sebagai perempuan. Disinilah gambarannya, interaksi perempuan itu terbatas. Interaksi perempuan itu terbatas. Namun di akhir zaman ini sudah banyak bermunculan perempuan yang tidak membatasi interaksi komunikasinya. Maka Nabi gambarkan dengan disebut dengan salfa. Pak, saya pernah akikoh, ngisi akikoh. Ada anaknya dikasih nama Salfa. Tahu nggak Salfa itu? Betina kanji. Saya kasih tahu, Salfa adalah betina kanji yang tidak membatasi komunikasi, hubungan komunikasinya dengan laki-laki. Mohon maaf Pak, ini sudah terbukti. Apa yang Rasulullah sampaikan itu terbukti dari zaman sekarang. Banyak perempuan yang tidak bisa membatasi dirinya ketika dia berkomunikasi dengan laki-laki. Tidak ada larangan perempuan bergaul. Tidak ada larangan perempuan untuk bekerja. Kita semua punya hak yang setara. Laki-laki boleh bekerja, perempuan boleh bekerja. Makanya istri saya mau daftar PNS kemarin itu, boleh Bu ya, silakan. Dengan catatan kamu bisa membatasi komunikasi ketika kamu sudah kerja. Kapan sudah daftar, tertolak daftarnya itu. Dalam hati aku, alhamdulillah, saya mengizinkan supaya saya tidak dianggap laki-laki yang apa namanya, suami yang membatasi terlalu berlebihan gitu ya, ya. Yang penting saya arahkan, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Silakan kamu bekerja, tujuannya untuk ibadah, bukan untuk mencari rezeki. Ibu bekerja bukan untuk nyari rezeki menafkahi, tidak. Tugas menafkahi itu pure, murni bagi laki-laki, bagi suami. Jadi kalau misalkan perempuan mau cari rezeki, tujuannya adalah apa? Mungkin untuk bantu suaminya. Itu pun kalau kebutuhan yang diperlukan dengan nafkah yang dihasilkan tidak seimbang. Nah, jadi istri boleh bantu jualan kolak, jualan nasi goreng, ikut-ikut suami itu ya, jualan aneka makanan-makanan kecil, gorengan, boleh silakan ibu. Kalau memang nafkah dari suami itu tidak lebih besar daripada kebutuhan pokok yang ada di rumah, listrik, ledeng, apalagi SPP anak, kebutuhan dapur, dan cukup apabila seperti itu. Tapi kalau dirasa-rasa cukup, hati-hati, ada penyakit yang sering hinggap, bukan hanya pada perempuan saja, laki-laki pun bisa. Apa itu? Penyakit tidak bersyukur, atau yang lebih tegasnya lagi, penyakit maruk. Atau penyakit maruk, ratus, tidak cukup, tidak cukup. Kita harus qanaah. Wal qanaa'atu bil qalil, merasa cukup walaupun sedikit.
Apa beda Nabi dan Rasul? Nabi itu seorang laki-laki, Rasul juga seorang laki-laki. Bedanya, kalau Nabi itu diberi wahyu oleh Allah, tapi tidak wajib wahyu tadi disampaikan kepada umatnya. Tidak wajib. Ada yang tetap menyampaikannya, ada yang tidak. Yang tidak tadi, Nabi yang tidak menyampaikan tadi tidak memiliki umat. Contoh kayak Nabi Khidir. Sebagian ulama mengatakan Nabi Khidir itu bukan Nabi, tapi para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ulama sepakat, mayoritas ulama sepakat, Nabi Khidir itu adalah seorang Nabi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah beliau itu sampai sekarang ada tidak? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tidak mengetahui itu. Kalau Rasul seorang laki-laki juga diberi oleh Allah wahyu, tapi mereka diperintahkan untuk menyebarkan kepada umatnya. Berapa jumlah Nabi? Jumlah Nabi jumlahnya 124.000 Nabi. Jumlah Rasul 313. Ya, ya. Dari seluruh Nabi dan Rasul pangkat tertinggi ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sangat beruntung sekali Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mengeluh dalam urusan dunia ini, urusan dunia, ekonomi kita, ngeluh kita, mohon maaf ya, wajar saja Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi. Wajar saja Allah akan kasih azab nantinya. Mungkin bisa saja Allah berikan di dunia, tapi nanti tetap dituntaskan di akhirat. Azab bagi orang yang tak mau bersyukur gara-gara banyak mengeluh itu tadi. Karena kenapa? Beruntungnya kita adalah Allah takdirkan kita jadi umat Nabi Muhammad, karena itu nikmat yang paling besar dari dunia ini. Ibu tinggal pilih, umpama kata ada pilihan dari Allah. Pengen tetap jadi umatnya Nabi Muhammad, tapi dengan Allah kasih takdir dengan segala keterbatasan yang minim urusan dunia. Tapi ibu, atau pilihan yang kedua, ibu bapak dijadikan oleh Allah menjadi orang yang sangat kaya raya, tapi hidup bukan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ayo. Pilihan ketiga. Hah? Pilihan ketiga. Apa pilihan ketiga itu, Pak? Kaya umat Nabi Muhammad. Kak, sudah kaya umat Nabi Muhammad. Itu waktu itu kalah. Tapi memang begini, saya tidak putus sampai di situ. Karena ini kan pengandaian saja ya, pilihan ini kan pengandaian. Namun walaupun ini pilihannya tidak ada sampai saat ini, Nabi Muhammad mengajarkan kita tetap untuk berusaha. Karena Allah titipkan akal, dan usaha itu sudah dipraktekkan oleh Nabi. Dari umur 8 tahun sampai puncaknya umur 25 tahun, Nabi sudah menjadi saudagar terkaya se-Mekah pada saat itu. 25 tahun, anak zaman ini hari belum tentu jadi orang terkaya di Palembang dan nanti sudah dengar. Ada Pak, 25 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi saudagar terkaya se-Mekah pada saat itu, 25 tahun. Melamar Sayyidah Khadijah dengan memberikan onta yang terbaik, 20 ekor onta. Satu ekor onta merah itu terakhir kemarin kami tanya 250 juta harganya. Dikalikan 20 berarti maharnya Nabi Muhammad pada Sayyidah Khadijah berapa? 5 miliar. Kalau hitungan sekarang. Ada laki-laki mainnya zaman ini 5 miliar. Baru diminta duit asap 50 juta, mundur dia berkanan. Ayo benar. Itu. Makanya Nabi ngajar
berusaha. Anak-anak zaman ini hari ini, mohon maaf, aja lama ininya kuota apa? Kuota tadi kuota apa? Main game. Akhirnya apa? Bacaan-bacaan seperti ini tidak dihiraukan. Banyak pengetahuan yang mereka lambat untuk mendapatkan informasinya. Oke, kalau kuota kita beli, dia tonton YouTube tapi tontonan yang sifatnya ilmu. Banyak itu, tidak hanya ilmu agama saja. Tonton ilmu-ilmu yang lain juga. Semua Allah ciptakan ilmu. Itu penting bagi kita selagi kita manfaatkan dengan cara yang baik. Jadi kalau Rasulullah itu adalah seorang laki-laki yang diberikan amanah wahyu, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkannya kepada umatnya. Mereka shadiqun, mereka pasti jujur fi kulli ma akhbaru bihi 'anillahi ta'ala. Mereka pasti jujur setiap apa yang Allah kabarkan, yang Allah sampaikan, mereka jujur menyampaikannya, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Kalau kita Pak, bisa kurang, banyak lebihnya. Begitu ini. Bisa kurang, banyak lebihnya, tambah dewe. Uji Pak Ketua Mushola, Ibu, ini tolong minta ke Pak Bendahara untuk konsumsi. Mintalah sekitar 500.000. Ibu tadi ngomong ke Bendahara, Pak, uji Pak Ketua Mushola minta 700.000. Umpama, ini kan contoh, gitu ya, contoh. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah, seluruh Nabi tidak pernah, shadiqun, seluruhnya jujur, pasti jujur. Wa annahum ballighu kullama amarahumullahu yabtalighihi ila khalqihi. Mereka itu semuanya pasti menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, pasti, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin mereka melanggar. Wa annahum dawu fatadatin wa uqli radiha munazzahun an kulli wasmati wa nafsi ma'sumun minal kabair wa sagair qabla an-nubuwwati wa ba'daha. Mereka itu semuanya Allah berikan akal yang cerdas. Mereka disucikan oleh Allah, makhluk sesuci-sucinya ya yang berupa manusia, itulah Nabi dan Rasul. Mereka itu maksum, mereka terjaga dari dosa. Ibu bapak, tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang tidak dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Kesalahan yang mereka lakukan itu bukan kesalahan seperti kita. Kesalahan yang mereka perbuat adalah iktibar, gambaran bagi kita sebagai umat. Jadi tidak dianggap dosa karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kami informasikan Bapak Ibu, saya masih ada voice note-nya. Bu, saya masih ada voice note dari orang, mohon maaf ya, saya temukan voice note ini disampaikan oleh jamaah saya. Hati-hati nih, sekali lagi, ini kajian-kajian, mohon maaf, yang menyampaikan ini perihal masalah kajian tadabbur Quran. Apa katanya? Nabi Muhammad itu tidak sesempurna yang kita bayangkan, katanya. Demi Allah, saya ada voice note-nya. Dia tuh sama baik kayak gitu. Ada kesalahan juga. Kadang-kadang kita mikir ke Nabi Muhammad itu sempurna seperti yang kita bayangkan. Nabi Muhammad itu maksum, dijaga oleh Allah. Demi Allah, saya punya voice note-nya. Ini kalau mau bukti nanti saya akan berikan ini. Hati-hati, maksud saya itu hati-hati, jangan sembarangan ini. Hati-hati, bahaya berbicara tentang Nabi Muhammad. Apalagi kalau berbicara ini masalah mencela kepada Nabi Muhammad, hati-hati bisa murtad nih Pak. Hati-hati bisa murtad kalau diyakini itu sebagai pembenaran, hati-hati, bahaya. Dengan teganya dia mengatakan Nabi Muhammad itu sama kayak kita, punya salah juga. Tidak sesempurna seperti apa yang kita bayangkan. Nah, hati-hati, bahaya. Oh, sudah dinyatakan sepakat ulama, munazzahun, suci mereka itu. Maksumun, mereka dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, baik sebelum ataupun
Hati-hati, ini disepakati seluruh ulama bila tanpa adanya perbedaan sedikit pun. Jadi kalau ada yang berbeda jalannya sedikit, hati-hati. Ini orang, hati-hati. Ini orang sesungguhnya bukan menyampaikan perihal masalah agama, tetapi dia membawa fitnah dajjal. Hati-hati. Bahaya. Hati-hati. Ya. Wa awwalur rusuli Adam wa akhiruhum Muhammad wa alaihi ajma'in. Nabi yang pertama kali adalah Rasul. Manusia yang pertama kali sebagai seorang Rasul adalah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu Rasul juga. Nabi Adam itu Rasul sekaligus Nabi. Bapaknya seluruh manusia, bukan monyet. Dengan teori Darwin, salah itu. Oke, kita belajar secara ilmu pengetahuan umum. Oke, jangan sampai kita tidak tahunya. Tapi teori itu tidak bisa diabsahkan dari sisi agama. Dari sisi agama, manusia yang pertama adalah Nabi Adam yang Allah turunkan ke muka bumi. Tapi manusia makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Disepakati di seluruh ulama. Seluruh makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan Nabi Muhammad. Tapi yang Allah turunkan pertama kali Nabi Adam. Nanti saya akan jelaskan tafsirnya surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 itu. Ya. Yang ada perbincangan antara malaikat dengan Allah. Kenapa engkau ciptakan manusia sedangkan makhluk-makhluk sebelumnya merusak di muka bumi. Nanti saya akan jelaskan di kemudian hari. Jadi banyak sejarah yang dibelokkan di dalam buku-buku agama sekolah. Saya tidak tahu apakah Kementerian Agama itu sudah memverifikasi dulu terlebih dahulu. Itu banyak buku-buku agama itu. Apakah Kementerian Agama sudah memverifikasi? Tidak tahu. Di buku-buku agama itu diceritakan bahwasanya Nabi Adam itu diusir bahasanya. Dan katik di dalam kitab-kitab tafsir bahasa usir itu tidak katik. Satu saja angkat tafsir Jalalain atau Bari, Al-Qurtubi. Ada nggak kitab-kitab tafsir Quran yang mengatakan Nabi Adam diusir? Tidak katik. Cuma yang kita dengar selama ini Nabi Adam diusir dari surga. Hati-hati, bahaya ini. Dibelokkan itu tafsiran itu. Makanya tidak boleh modal terjemahan mengkaji Quran, tidak boleh. Harus butuh tafsirnya para ahli. Harus baca kitab tafsirnya, bukan modal terjemahan. Dan seluruh nabi yang wajib kita imani ada 25 nabi. Mereka semuanya adalah anbiya yang jumlahnya 124.000 dan rasul di antaranya 313 roh. Wa yajibul iman bi 25 minhum tafsilan. Wajib bagi kita sebagai umat muslim untuk mengimani jumlahnya 25 di antaranya Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, wa Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa, Ilyas, wa Dzulkifli dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani karena diberikan khabar oleh Allah di dalam Al-Quran. Adapun nabi-nabi yang lainnya dikhabarkan melalui Nabi Muhammad, melalui hadis Nabi Muhammad SAW di beberapa banyaknya riwayat. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah yang bisa kami bahas sementara ini di pekan kali ini. Baru iman kepada Rasul. Masalah akidah ini tidak baca apa kita pangkas-pangkas. Karena bab akidah ini penting. Jantungnya daripada agama itu adalah akidah, belajar akidah. Kalau akidahnya kita kuat, akar rumputnya sudah kuat, insya Allah iman kita tidak goyah. Iman kita tidak goyah dengan pemikiran-pemikiran yang akan menyesatkan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Silakan.